Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok 10 pada kelas simulasi industri kelas D. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan review jurnal yang telah kami buat yang bertemakan simulasi industri manufaktur. Jadi anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah saya sendiri dengan NPM 21087, kemudian ada partner saya. Saya Ubaidillah dengan PM 21101. Saya Muhammad Faris dengan NPM 21107. Saya Catur Arta Pamungkas dengan NPM 21179. Oke, selanjutnya akan saya lakukan review jurnal pada jurnal yang saya. Nah, yang pertama adalah identitas jurnal. Untuk judulnya sendiri yaitu penentuan produksi optimal untuk pembuatan panci aluminium tradisional dengan pendekatan sistem antrian dengan studi kasus home industry Nyingas Waru Sidoarjo. Untuk nama jurnalnya adalah Seminar National Science dan Teknologi Terapan X 2022 Institut Teknologi Aditama Surabaya. Untuk volumenya adalah volume 6 nomor 1 tahun 2022 dengan tanggal review saya yaitu 28 Februari 2003 dengan nama penulis yaitu Mohalam Molah dan Roni Prabowo. Untuk abstraknya sendiri, Desa Ngingas di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Waru merupakan pusat industri rumah tangga yang bergerak di bidang logam dan banyak menghasilkan produk-produk untuk keperluan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan analisa untuk menentukan waktu optimal pada pembuatan panci aluminium tipe besar dengan menggunakan pendekatan simulasi antrian untuk mengetahui waktu standar, waktu normal, waktu siklus, waktu tunggu antrian, dan sebagainya. Dengan demikian, dari beberapa simulasi antrian dapat ditentukan dengan waktu produksi dan target kerja yang dapat disepakati oleh usaha dan pekerja. Untuk pendahulunya, UKM di Ningas merupakan banyak industri kecil yang bergerak di bidang logam yang digunakan sebagai keperluan rumah tangga seperti panci, wajan, dan kompor. Namun pemilik UKM ini belum melakukan efisiensi terkait pembuatan tersebut, sehingga diperlukan adanya untuk optimalisasi dengan simulasi ini. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu optimal untuk mengerjakan pekerjaan industri rumah tangga tersebut, terutama yang terbuat dari logam dan yang diambil sebagai contoh adalah panci berukuran besar ukuran 22 liter. Untuk tinjau pustaka, sistem merupakan kumpulan entiti dari atau input seperti mesin bekerja, bahan baku, dan sebagainya yang memiliki fungsi masing-masing, namun saling berpengaruh untuk menyelesaikan satu maupun beberapa tujuan. Sistem akan terdiri dari beberapa komponen, di mana komponen tersebut akan membedakan suatu sistem dengan lainnya. Komponen tersebut adalah entity, atribut, activity, event, dan state of variable. Model definisikan sebagai presentasi sederhana dari hubungan antara berbagai komponen maupun sistem suatu penjabaran logis mengenai bagaimana sistem yang berjalan. Untuk metodologinya, yang pertama, dapatkan data waktu dari setiap departemen dan waktu kedatangan serta waktu proses. Yang kedua, penelitian mempelajari ilmu literatur. Kemudian yang ketiga, data diolah menggunakan tabel simulasi dengan software Arena. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama adalah untuk output dengan software Arena. Yang pertama adalah waktu ulangan simulasi berakhir pada 500 detik. Pada proses packing, waktu rata-rata bahan baku adalah 0,48127, waktu antri paling cepat 0 dan paling lama adalah 37218. Untuk proses memasukkan bahan baku, waktu rata-rata adalah 13,819, waktu paling cepat 0 dan waktu paling lama 68,641. Untuk proses finishing, waktu rata-rata adalah 1,9704, waktu paling cepat 0 detik dan yang paling lama 9,3826. Untuk waktu injeksi, waktu rata-ratanya adalah 0,15911, waktu paling cepat 0 dan waktu paling lama 1,4529. Kemudian untuk analisa perbaikan pada jurnal ini, yang pertama adalah proses packing, didapatkan usulan perbaikan 1 sebesar 0,801 dan usul perbaikan 2 0,14562. Kemudian untuk proses pemasukan bahan baku, usulan perbaikan 1 0 dan yang kedua adalah 0. Kemudian yang proses finishing, usulan perbaikan 1 adalah 0,39076 dan proses usulan perbaikan 2 adalah 0,61752. Pada proses injeksi, untuk perbaikan 1 adalah 0 detik dan usulan kedua adalah 0 detik.
Sehingga untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa, maka pada penelitian ini diperoleh usulan perbaikan pada pembuatan panci aluminium jenis besaria. Yang ke-1 karena dapat diperoleh waktu ideal dan logis untuk diterapkan saat operasional, yaitu packing dari 0,49127 menjadi 0,0807. Kemudian untuk proses pemasukan BB dari 13,899 menjadi 0. Kemudian untuk finishing dari 1,9704 menjadi 0,39076. Kemudian untuk injeksi dari 0,19511 menjadi 0. Dari penambahan mesin, maka waktu antrian menjadi turun dan produk panci aluminium besar dihasilkan menjadi bertambah sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian menurut saya, untuk kelebihan pada jurnal ini adalah penulisan isi jurnal mudah dipahami dan isinya singkat sehingga tidak berbelit-belit. Seluruh inti tujuan dari penelitian mampu dijelaskan dengan baik sehingga tujuan tercapai pada kesimpulan secara jelas. Kemudian jurnal ini menggunakan sumber literatur yang cukup valid sehingga sesuai dengan aturan penulisan sumber. Kemudian untuk kekurangannya, menurut saya yang pertama adalah pada abstrak dan penjelasan tidak disebutkan mengenai bagaimana metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian pada bab metodologi penelitian tidak dijelaskan pula bagaimana tentang proses tahapan penelitian, tidak disebutkan bagaimana proses pengumpulan data dan menggunakan metode apa. Kemudian masih banyak saya temukan mengenai penulisan kesalahan atau tipe pada jurnal. Lalu untuk komponen sistemnya, yang pertama ini adalah sistem produksi panci aluminium. Untuk subsistemnya ada dua, yaitu sistem produksi dan QC. Kemudian untuk entitasnya ada operator, bahan baku, dan handle. Kemudian tujuannya adalah untuk menekan sistem antrian dan menciptakan sistem produksi yang lebih efektif dan efisien. Dan cara penyelesaiannya adalah dengan melakukan simulasi produksi dengan software Arena dan melakukan perbaikan. Akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, untuk review jurnal kedua direview oleh Ubaidillah. Next. Identitas dari jurnal yang pertama, judul dari jurnal ini yaitu simulasi sistem manufaktur dengan studi kasus proses produksi brake drum coupling, dengan nama jurnal yaitu Jurnal Teknomesin, volumenya volume 1 nomor 3 halaman 1-7 tahun 2015. Tanggal reviewnya 1 Maret 2023 dengan penulis Tritia A.R. Arung Padang. Next. Yang pertama untuk abstrak, sistem manufaktur penting untuk dilakukan pengembangan agar mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini digunakan simulasi sistem diskrit menggunakan perangkat lunak Arena untuk mempresentasikan sistem nyata dan mendapatkan informasi detail tentang karakteristik setiap variabel sistem. 3 indikator sistem manufaktur yaitu jumlah output dalam periode waktu pemrosesan, dan pekerjaan dalam proses. Dipertimbangkan sebagai hasil dari alokasi sumber daya mesin produksi di setiap stasiun kerja. Simulasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem tanpa mengganggu sistem nyata. Dalam jurnal ini juga dijelaskan hasil simulasi untuk beberapa strategi alokasi mesin produksi. Next. Untuk pendahuluan, yang pertama ada sistem manufaktur modern. Sistem manufaktur modern memiliki teknologi tinggi yang sangat kompleks. Kompleksitas teknologi, biaya pengaturan, serta pemeliharaan sistem yang tinggi mengharuskan penggunaan model sistem, bukan hanya mengandalkan pengalaman atau rules of thumb sederhana untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada problem. Masalah utama dalam penelitian ini adalah mencari skenario terbaik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik berdasarkan target produksi brake drum coupling yang telah ditentukan oleh perusahaan. Next. Berikutnya untuk kajian pustaka, yang pertama simulasi dapat didefinisikan sebagai proses merancang model komputerisasi dari sistem atau proses serta melakukan eksperimen dengan model ini untuk memahami perilaku sistem dan mengevaluasi berbagai strategi untuk pengoperasian sistem tersebut. Yang kedua, sistem yang diamati merupakan industri pembuatan brake drum coupling untuk kendaraan bermotor yang terdiri dari beberapa proses permesinan dan finishing. Yang ketiga, proses produksi adalah serangkaian proses permesinan yang dilakukan oleh beberapa mesin untuk setiap proses. Peralatan mesin yang digunakan dalam sistem produksi tipe manual untuk mesin grinding dan milling, dan mesin semi otomatis untuk mesin bubut dan mesin drilling. Next. Berikutnya metodologi. Dalam penelitian ini menggunakan observasi, yaitu dengan mengamati kondisi nyata dari pabrik, dan yang kedua
dengan studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Next. Berikutnya hasil dari penelitian. Hasil output penelitian menunjukkan hubungan antara jam kerja dalam 1 bulan dengan sistem output yang akan diperoleh. Dalam estimasi ini kita asumsikan dalam 1 bulan perusahaan akan beroperasi selama 25 hari berdasarkan grafik dari jurnal untuk memproduksi 1.500 breakdrum coupling. Perusahaan harus beroperasi 13 jam setiap hari. Next. Berikutnya untuk kesimpulan, jurnal ini berfokus pada mensimulasikan proses produksi breakdrum coupling menggunakan model arena. Dengan simulasi arena diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksinya. Hasil arena menunjukkan bahwa perbaikan dapat meningkatkan output sistem, mengurangi lead time, dan mengakibatkan tidak ada hambatan dalam sistem. Kebijakan terbaik yang diusulkan untuk perusahaan adalah mereka beroperasi dengan konfigurasi mesin awal menggunakan jadwal 13 jam dalam sehari selama 25 hari dalam sebulan. Next. Berikutnya kelebihan dari jurnal yaitu memberikan informasi yang sangat rinci dan terperinci tentang topik tertentu. Yang kedua, dipublikasikan dalam jurnal yang diakui di bidangnya sehingga memberikan reputasi bagi penulis. Yang ketiga, data yang digunakan valid sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut. Berikutnya, kekurangan dari jurnal yaitu memiliki bahasa yang kompleks dan sulit dipahami oleh orang awam. Yang kedua, keterbatasan waktu dan ruang pada jurnal membuat informasi pada jurnal terlalu spesifik. Dan yang terakhir, terdapat beberapa kata yang salah pengetikan karena kurang ketelitian. Next. Berikutnya, setelah dianalisis, didapatkan komponen dari sistem dengan nama sistem yaitu sistem produksi breakdrum coupling. Lalu subsistemnya ada subsistem produksi, subsistem inspeksi, dan subsistem pengadaan bahan baku. Dan entitasnya ada mesin dan alat produksi, tenaga kerja, inspektor, bahan baku, dan pemasok bahan baku. Lalu tujuannya untuk menghasilkan produk breakdrum coupling sesuai dengan target yang ditentukan perusahaan. Dan cara penyelesaiannya yaitu dengan menyimulasikan sistem produksi breakdrum coupling, kemudian dipilih alternatif terbaik. Next. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk review jurnal ketiga akan saya lanjutkan. Bisa next. Untuk identitas jurnal yang saya pakai yaitu berjudul Simulasi Sistem Produksi di Industri Cat dengan Studi Kasus Unit Produksi PT ABC. Jurnal yaitu Jurnal Knowledge Industrial Engineering atau JKIE, volume 1 nomor 1 tahun 2020. Dengan tanggal reviewnya yaitu pada tanggal 28 Februari 2023 dan penulis jurnalnya yaitu Yohanes Setiawan dan Waluyo Prasetyo. Abstraknya yaitu produktivitas dalam proses produksi sangat berpengaruh dan menjadi tolak ukur dalam kesuksesan dalam setiap industri. Perlunya improvement dalam sistem adalah salah satu cara untuk meningkatkan produksi di PT ABC. Hasil produksi per hari kurang dari target yang ditetapkan perusahaan. Target yang diharapkan adalah sebesar 40 batch per hari, tetapi nyatanya per hari rata-rata hanya menghasilkan 35 batch. Ada 3 skenario yang diusulkan untuk memperbaiki kinerja di unit produksi PT ABC. Skenario 3 merupakan pilihan dengan hasil tertinggi untuk running harian, sedangkan skenario 2 merupakan pilihan dengan hasil paling tinggi jika menggunakan acuan waktu running mingguan dan tahunan. Untuk pendahuluannya, di sini menjelaskan mengenai produk yang diproduksi pada PT ABC yaitu cat. Cat atau coating adalah produk yang digunakan untuk melindungi dan memperindah suatu objek atau permukaan dengan cara melapisinya menggunakan suatu lapisan berpigmen maupun tidak berwarna. Selanjutnya, problem atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Persoalan yang muncul sering dengan semakin bertambahnya permintaan customer terhadap cat. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya target produksi yang telah ditentukan. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, PT ABC menghasilkan alternatif usulan perbaikan sistem produksinya. Untuk kajian pustaka yang digunakan dalam jurnal ini, yang pertama ada teori tentang model, yaitu model sebuah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Yang kedua, sebagai alat
Sebagai alat komunikasi yang sangat efisien, model dapat menunjukkan bagaimana suatu operasi bekerja dan mampu merangsang untuk berpikir bagaimana meningkatkan atau memperbaikinya. Kemudian yang ketiga yaitu dijelaskan langkah-langkah dalam menyusun model, yaitu menyimulasikan sistem, memodelkan sistem, membuat program komputer, dan melakukan eksperimen simulasi. Dan yang keempat yaitu pengertian dari simulasi, yaitu proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ada 3. Yang pertama observasi atau pengamatan langsung kepada perusahaan. Yang kedua interview atau wawancara pada pihak terkait mengenai sistem produksi di PT ABC. Dan yang ketiga yaitu studi literatur atau pembacaan referensi dari buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Dan ini adalah untuk hasil penelitian. Yang pertama ditentukan 6 entitas unit produksi di PT ABC, ada administrasi produksi, pengeboran bahan baku, penuangan, proses mixing dan adjustment, proses QC, dan administrasi QC. Dan ini adalah hasil distribusi data yang didapatkan untuk di produksi cat PT ABC. Kemudian peneliti melakukan simulasi dari sistem produksinya seperti gambar berikut. Dan ini selanjutnya peneliti melakukan perbaikan dengan membuat 3 skenario. Dan skenario pertama bisa dilihat pada slide. Dan di bawahnya ini adalah untuk skenario simulasi yang kedua. Dan yang berikutnya adalah untuk skenario simulasi dari yang ketiga. Dan di bawahnya adalah hasil running simulasi dari software yang digunakan. Terdapat waktu running 1 hari, 1 minggu, dan 1 tahun. Dan untuk model simulasi aktual untuk input dan outputnya, skenario 1 input outputnya, skenario 2 input dan outputnya, dan skenario 3 input dan outputnya. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis simulasi menunjukkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas di unit produksi PT ABC yaitu dilakukan dengan penambahan operator. Data operator yang paling sibuk adalah bagian administrasi produksi yaitu sebesar 98,727%. Berdasarkan output yang dihasilkan pada 3 skenario yang diusulkan, maka dapat disimpulkan bahwa skenario 3 merupakan pilihan dengan hasil tertinggi untuk hasil running harian dengan output sebesar 49 batch. Tetapi apabila merefer pada hasil running per minggu dan per tahun, skenario 2 lah yang merupakan pilihan terbaik dengan output sebesar 1005 dan 18.525 batch. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penambahan operator administrasi produksi dengan pengaplikasian skenario 2 memberikan hasil peningkatan produktivitas paling tinggi meskipun memiliki selisih output 1 batch lebih rendah dibandingkan dengan skenario 3 pada running waktu harian. Kemudian di sini saya memaparkan kelebihan dan kekurangan dari penulisan jurnal tersebut. Untuk kelebihannya, model yang dibuat sudah baik. Terdapat 3 skenario yang dibuat sehingga memberikan alternatif keputusan yang beragam. Pengolahan data yang digunakan sudah cukup akurat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan adanya 3 skenario model, maka pembaca bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan solusi yang dibuat. Namun untuk jurnal tersebut juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kajian pustaka tidak dibuat dalam subbab yang berbeda sehingga membuat pembaca bingung. Kemudian teori yang digunakan banyak yang menyitasi dari Wikipedia, di mana web tersebut kurang terbukti keakuratannya untuk pembuatan jurnal. Kemudian metodologi penelitian tidak disajikan flowchart untuk memudahkan pembaca memahami langkah penelitian. Kemudian yang keempat, penulis kurang memaparkan lebih banyak mengenai software yang digunakan. Next. Untuk komponen sistem dari PT ABC ini, yaitu sistem produksi cat di PT ABC dengan subsistemnya ada subsistem administrasi, subsistem produksi, dan subsistem QC. Untuk entitasnya ada administrasi produksi, administrasi QC, pengeboran bahan baku, proses mixing dan adjustment, dan penuangan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan produk cat dan memenuhi permintaan konsumen, dan penyelesaiannya yaitu menggunakan simulasi proses produksi cat, kemudian dipilih alternatif paling optimal. Untuk review selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk review jurnal yang keempat yaitu disusun oleh Catra Pamungkas dengan saya sendiri. Next. Untuk
identitas jurnalnya, yaitu judulnya Teori Antrian Anil Simulasi untuk Merancang Tata Letak Fasilitas Berbasis AGV Sistem Manufaktur Modular. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Riset Produksi Internasional volume 57 halaman 1-18 tahun 2018. Tanggal reviewnya 28 Februari 2023. Penulisnya adalah Chen Chen dan Le Kongtiong. Untuk abstraknya sendiri, yaitu sistem produksi aliran berbasis kendaraan terpadu otomatis digunakan untuk pembuatan unit kamar mandi, di mana satu unit dapat menempati ruang yang lebih karena penyimpangan waktu yang besar dalam proses sekuensial, antrian terbentuk dan diperlukan ruang pabrik yang lebih besar. Nah, kombinasi model ini mampu memecahkan masalah dalam tata letak fasilitas untuk sistem produksi aliran stokastik. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan memiliki potensi untuk memandu desain dan praktik tata letak industri. Untuk fase satunya, prefabrikasi itu akan memberikan tekanan pada produsen unit, kemudian peningkatan produktivitasnya ya, merupakan keuntungan utama dari metode produksi aliran dibandingkan metode produksi posisi tetap yang lebih tradisional, dan dalam jurnal sistem manufaktur direpresentasikan dalam model jaringan antar terbuka untuk kemudahan analisis, dan ukuran PBU diperlukan ruang penyimpangan yang besar karena kekurangan ruang dapat menyebabkan sistem mengalami kebuntuan. Nah, untuk kajian pustakanya yaitu menggunakan sistem aliran material yang efisien dapat menghasilkan pengurangan yang signifikan. Kemudian model antrian itu memungkinkan pertimbangan fitur yang lebih realistis dalam sistem industri, dan untuk membantu mengambil keputusan menemukan solusi tata letak yang baik dengan algoritma pengoptimalan sering digabungkan dalam model antrian dan sistem manufaktur PBU yang memiliki beberapa fitur yang unik. Next. Untuk metodologinya menggunakan kualitatif, yaitu data yang diambil langsung bersumber dari lapangan. Dan hasil penelitiannya didapatkan bahwa di mana terdapat volume produksi 729 PBU antara 1 dan 2 tahun. Kemudian terdapat ketika horizon perencanaan kurang dari 5.000 jam, ada penurunan WIP secara tiba-tiba. Misalnya dalam PH 2000 jam, yaitu dapat diturunkan dari 335 PBU menjadi 266 dan begitu seterusnya. Nah, keputusan desain akhir tentang rencana fasilitas ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perkiraan permintaan, waktu tunggu yang ditargetkan, lahan dan bangunan industri, dan lain sebagainya. Next. Untuk kesimpulannya, yaitu teknik yang digunakan dalam desain tata letak fasilitas dalam hal pengaturan stasiun kerja di lingkungan manufaktur berbasis AGV dengan model antrian. Sistem yang diusulkan pekerja tinggal di stasiun kerja mereka dan AGV digunakan untuk memindahkan PBU secara progresif di sekitar fasilitas pabrik. Keuntungannya yaitu metode produksi semacam ini dibanding dengan produksi posisi tetap tradisional meningkatkan produktivitas pekerja, dan ini juga dapat meningkatkan keselamatan pekerja karena tetap berada di area yang mereka ketahui dan yakin akan aman. Next. Nah, untuk kelebihannya jurnal ini sendiri yaitu dijelaskan asumsi dan parameter yang digunakan untuk membahas penelitian, kesimpulan maupun hasil dapat menjawab studi kasus, dan informasi di dalamnya sangat rinci dan cukup lengkap. Untuk kekurangannya sendiri terdapat pernyataan singkat asing yang tidak dijelaskan maksud atau arti singkatan tersebut. Lalu distribusi position itu menimbulkan beberapa keterbatasan model analisis, dan over dispersi dalam data nyata dapat menjadi masalah signifikan yang dapat membuat model tidak valid. Nah, ini merupakan komponen sistemnya, di mana sistem prefabrikasi pada industri konstruksi. Untuk subsistemnya itu stasiun kerja prefabrikasi. Entitasnya ada EGV, worker GUI, manager GUI, inspektor GUI, dan lain sebagainya. Untuk tujuannya yaitu meminimasi WIP dan menyelesaikan permasalahan simulasi annealing dan penyelesaian antrian pada sistem manufakturnya. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai tugas analisis jurnal pada yang telah kami buat, yaitu kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.